eyes off of you. Halo, perkenalkan nama saya Beriana Putri Haryanti dengan NIM 240217008 dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya ingin mewawancarai Dr. Dea untuk tugas UAS Akuntansi Biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Beriana Putri Haryanti dari Prodi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya bermaksud ingin mewawancarai dokter dengan tema cara menentukan pengelompokan jenis biaya. Sebelumnya, bolehkah dokter memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Dr. Dea Priska Amanda. Saya praktek di Ahmadiyah Care di sini, kemudian di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sukoharjo dan di beberapa universitas di Papua. Iya. Apa saja kategori biaya utama di klinik dokter Dea? Kalau biaya utama itu yang paling penting pokok ya, itu ada pokoknya. Pokok itu kayak gaji dokter, gaji perawat, gaji staf lainnya. Terus yang kedua itu kita punya biaya untuk anggaran BHP, terus obat. Kemudian yang ketiga itu ada asuransi. Asuransi itu kayak BPJS-nya kita, terus karyawan, kemudian BPJS ketenagakerjaan. Kemudian untuk BHP-nya itu kita bisa pisahkan tiap departemen juga. Jadi itu yang biaya paling utama, sama biaya kita kan sudah pakai elektronika medis. Nah, jadi biaya lain-lainnya itu tadi dari sampah dan lain-lain itu yang utama ada 4 itu tadi sini poinnya. Kemudian, apa saja yang termasuk dalam biaya tetap di klinik? Kalau biaya yang tetap ya Mbak, sebenarnya kalau di sini biaya tetapnya sendiri itu kita ada kayak gaji staf, itu udah jelas, itu yang tetapnya ya. Kemudian sama kalau gedung kan kita tidak menyewa, memang sudah milik, jadi kita tidak perlu membayar biayanya, jadi nggak masuk dalam anggaran tetap. Terus kayak listrik, air, terus sampah, itu biaya yang pokok operasional ini, itu yang tetap. Kemudian, bagaimana cara menentukan biaya persediaan medis? Ya, persediaan medis ya. Jadi kita tentukan dulu tiap departemennya. Jadi kayak kan di sini ada poli umum, ada khusus hitam, itu kita bedain sendiri, kayak rumah hitamnya. Terus untuk biaya tindakan itu kita plot dulu berdasarkan departemennya. Terus nanti baru kita evaluasi butuhnya apa-apa saja. Nah itu nanti dibiayakan, dianggarankan. Kemudian kita juga punya target. Jadi kayak per bulan harus, tapi bukannya targetnya untuk orang sakit harus segini ya, enggak, bukan ya. Jadi target kita justru ke tempat yang sehat itu tadi. Nah nanti kita kasih anggaran ke misalnya kayak suntik vitamin, itu anggarannya berapa, terus ini berapa, terus untuk hitam targetnya berapa, pas liburan biasanya paling ramai itu sih. Kemudian, bagaimana cara memastikan keakuratan pengelompokan biaya di klinik dia? Kalau akurasinya itu kita biasanya pakai manajemen liquid. Jadi kita bikin kayak bagian yang akuntansi. Jadi memang kita udah tuliskan di situ biayanya dalam setahun ya, Januari. Kita biasanya tahunan sih kalau kayak gitu. Soalnya kita pakainya itu audit internal. Jadi kayak dalam Januari itu poli umum membutuhkan biaya obat berapa, terus uang tindakan membiayakan BHP-nya berapa. Kemudian administrasi itu meliputi ERM, terus sampah medis dan lain sebagainya. Yang lain-lainnya itu nanti kita kelompokkan audit internal, terus sudah sesuai atau belum. Sebenarnya itu belum terlalu akurat ya, tapi kan karena penghasilan kita juga masih belum 3 digit, nah jadi kita pakai yang manual kita sendiri audit internal. Ini yang terakhir, bagaimana cara mengidentifikasi biaya berdasarkan departemen? Oke, kalau identifikasi biaya berdasarkan departemen itu kayak yang sebelumnya saya jelasin ya Mbak ya. Jadi per departemen itu kayak contohnya poli tindakan. Nah itu biasanya kita dalam 1 bulan berapa sih tindakan yang diperlukan, berapa sih kasa yang dibutuhkan, berapa sih. Nah nanti kita hitung pendapatan totalnya, kemudian kita bagi dari keuntungannya itu tadi sama BHP
berapa total pendapatannya dari hitan itu tadi, kita kurangi biaya pokok BHP-nya itu tadi, kemudian nanti untungnya dilihatnya dari situ. Terima kasih ya Dok atas waktunya dan wawasan yang diberikan.